Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Saripah. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri dan membuka masker. Hadirin dimohon duduk kembali dan memakai masker. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sabransa Isali. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan khusus bagi yang muslim, kita bersama-sama berdoa dengan saya. Segera tinggal di Ustaz. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan semesta alam, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara bisa sambut kepala Desa Karangdari. Juga kiranya Engkau ya Allah memberikan keberkahan kepada acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih di antara hamba-hamba-Mu untuk mengemban amanah di daerah kami, di desa kami, untuk menjalankan amanah sebagai kepala desa. Kiranya Engkau ya Allah berikanlah kepadanya kekuatan iman, kesehatan, serta kemudahan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, satukanlah hati kami dalam cinta kedamaian, cinta kebersamaan, dan jauhkanlah di antara kami daripada sikap permusuhan dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kepada kami bahwa sesuatu benar adalah benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya.
Dan tunjukilah kepada kami bahwa sesuatu yang salah adalah salah, dan berikanlah pula kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan Bupati Pasir yang akan disampaikan oleh Saudari Sarifah. Disilakan. Bupati Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Bupati Pasir nomor 141-449-2020 tentang pemberhentian pejabat kepala desa Kerangdayo dan pengangkatan pejabat kepala desa Kerangdayo Kecamatan Batu Engau. Bupati Pasir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Freddy Gozal Isnaini Esos dari jabatannya sebagai pejabat kepala desa Kerangdayo Kecamatan Batu Engau, dan mengangkat Saudara Umar Dani Esos sebagai pejabat kepala desa Kerangdayo Kecamatan Batu Engau, dan kepadanya diberikan tunjangan lainnya yang sah sebagai pejabat kepala desa Kerangdayo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, keputusan ini sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih. Ketiga, penjabat sebagaimana tersebut dalam diktum ke-1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang A. Memfasilitasi pembentukan panitia dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. B. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. C. Mengajukan rancangan peraturan desa. D. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. E. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. F. Membina kehidupan masyarakat desa. G. Membina perekonomian desa. H. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. I. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan J. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat kepala sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, keputusan ini harus berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati
Pasir. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2020. Ditetapkan di Tanah Pasir pada tanggal 15 Juli 2020. Bupati Pasir, Yusriansyah Syarkawi. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan penjabat lama Kepala Desa Karanggayo kepada Bapak Redi Gozal Isnaini Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Batu Engau, Bapak Paulus Margita Esos MM. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Engau, Bapak Budi. Yang saya hormati pimpinan tim Puskera, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Batu Engau, yang saya hormati perwakilan atau pimpinan dari perusahaan Saraswati Sawit Makmur serta perusahaan lainnya. Yang saya hormati juga Bapak Babin Kamtipmas Desa Karanggayo, Bapak Ferry Irawan selaku mantan Kepala Desa Karanggayo, Ibu dan Bapak anggota serta Ketua BPD Desa Karanggayo, Bapak Sekretaris Desa Karanggayo, seluruh warga yang hadir pada acara ini, termasuk di dalamnya ada Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh wanita. Juga tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan dari pemerintahan Desa Karanggayo yang telah mempersiapkan acara ini jauh hari sebelum hal ini bisa kita lihat bersama di hari ini. Pada hari ini tanggal 1 Oktober 2020 acara serah terima dari saya selaku mantan PJ Kepala Desa Karanggayo kepada Bapak Umar Dhani Esos. Sebelumnya mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek kembali mengingatkan pada tanggal ini 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila. Di tahun 1965 pada tanggal 30 September atau jika kita paskan dengan hari ini yaitu kemarin, kita bangsa Indonesia memiliki satu peristiwa penting, satu peristiwa bersejarah yang sangat menyayat hati kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana beberapa kelompok yang di bawah koordinir Partai Komunis Indonesia ingin menggulingkan pemerintahan resmi dan kita dari ideologi dengan Pancasila ke ideologi komunisme. Saya mohon izin untuk kita sama-sama bisa meluangkan waktu untuk mengheningkan cipta serta mendoakan para pahlawan revolusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena pada saat di era tahun 63 sampai dengan 65 banyak sekali korban dari keberingasan atau kekejaman ambisi dari Partai Komunis Indonesia.
Jadi saya mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek, kiranya kita bersama bisa meluangkan waktu untuk mengeningkan cipta dan berdoa kepada para arwah pahlawan kita. Berdoa, menginginkan cipta, mulai. Selesai. Sekali lagi minta maaf kenapa saya harus menyampaikan hal ini, karena di tengah pandemi ini kita tidak bisa bersama-sama berkumpul atau mengadakan upacara. Namun saya yakin kita semua bersama di dalam hati kita tetap merasakan bagaimana penderitaan para pejuang atau para pahlawan revolusi beserta seluruh keluarganya ketika pada masa pemberontakan PKI. Semoga dengan momentum pada tanggal 1 Oktober ini juga menjadi momentum yang baik untuk pemerintahan Desa Karangdayo, terkhusus kepada Bapak Umar Dhani Esos, dengan semangat kebangkitan Pancasila ini bisa kembali membangkitkan pemerintahan Desa Karangdayo untuk tetap berjalan dengan baik dan ke arah lebih baik lagi. Dalam kesempatan kali ini juga tentu selain rasa terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Camat, Kapolsek, KUA, Puskesmas, Bapak Babinsa, serta seluruh pihak yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, saya sangat mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan, partisipasi, doa, tenaga, saran, maupun kritikan-kritikan untuk kebaikan kita bersama di Desa Karangdayo. Namun terlebih dari itu, saya lebih mengedepankan rasa permohonan maaf saya kepada Bapak Camat yang dulu merekomendasikan saya untuk mengisi jabatan selaku PJ Kepala Desa Karangdayo. Saya mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan Bapak, sehingga saya memiliki pengalaman, memiliki ilmu, serta memiliki keluarga baru di Desa Karangdayo ini. Adapun alasan mendasar dari saya mengajukan permohonan diri karena tugas baru saya berada di luar Kecamatan Batu Engau, sehingga secara teknis maupun non teknis saya tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kelancaran roda pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan dasar itulah saya dengan segala kesadaran saya mohon maaf mengajukan permohonan diri ini, Pak Camat, serta kepada Bapak Ibu anggota BPD. Dengan itulah saya mengajukan pengunduran diri. Roda pemerintah di Karangdayo memang secara umum di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir maupun secara senasional mengalami dinamika yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita bersama mendapat ujian pandemi virus COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Segala lini kehidupan menjadi sasaran atau terdampak oleh virus corona ini, baik dari segi anggaran pemerintahan, anggaran belanja, maupun sampai ke segi kesehatan, keagamaan, kemasyarakatan, serta olahraga, semua mengalami hambatan atau pembatasan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Karangdayo juga telah melaksanakan amanah dari
Bapak Presiden untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga yang berhak mendapatkan. Sesuai dengan hal tersebut, kita sudah menyerahkan pada masa kinerja saya 4 periode penyaluran sudah dilaksanakan dengan bantuan para tokoh masyarakat Desa Karangdayo, Bapak Ibu BPD Karangdayo, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Pak Kapolsek, Pak Camat, serta teman-teman di pemerintahan Desa Karangdayo yang bahu-membahu merumuskan daftar nama dari warga kita yang berhak menerima bantuan ini. Secara pribadi maupun secara kedinasan, saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman di pemerintahan Desa Karangdayo, kepada Pak Sekdes, kepada Bapak Ibu anggota BPD, serta teman-teman sekalian, Bapak Ibu Kaur, Kasih, serta rekan-rekan staf yang telah menerima saya dengan hangat, memberikan informasi yang terbaik kepada saya untuk kita bisa sama-sama bahu-membahu membangun Desa Karangdayo, meneruskan hal-hal yang sudah positif, serta mencoba meningkatkan kinerja kita ke arah yang lebih baik. Secara pribadi dan secara kedinasan saya mengucapkan rasa terima kasih. Walaupun dalam pelaksanaan kesehariannya tingkat kehadiran saya tidak terlalu bisa maksimal. Dengan ini saya juga mengharapkan dan mendoakan semoga Bapak Umar Dhani Esos mendapatkan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai PJ Kepala Desa Karangdayo, serta tetap mendapatkan dukungan dari Ibu Ketua BPD serta anggota BPD, teman-teman di pemerintah Desa Karangdayo, serta seluruh unsur lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda di Desa Karangdayo. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga keadaan yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan penjabat baru Kepala Desa Karangdayo kepada Bapak Dhani Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, Bapak yang kami hormati, serta staf, Bapak Ramil, atau yang mewakili Kapinau, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kapinau beserta anggota, yang kami hormati pimpinan Puskesmas Kerang, yang kami hormati para kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Batu Inau, yang kami hormati Ketua BPD beserta, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dan yang kami hormati juga tokoh masyarakat, Bapak Peri Irawan yang menjabat atau kepala desa kurang lebih 15 tahun, yang kami hormati tim penggerak PKK kecamatan
ibu-ibu tim penggerak kecamatan, yang kami hormati ibu-ibu atau tim penggerak PKK Desa Karangayu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mendapat tugas dari atau kepercayaan dari Bapak Camat sejak tanggal 1 September 2020. Jadi kepercayaan ini atau merupakan suatu amanah yang kata kawah yang doanya dari Pak Kawah tadi mungkin bisa amanah ini bisa dijaga, dan mudah-mudahan kami diberi kekuatan untuk menjaga amanah ini. Bapak Ibu kami tentu memimpin desa ini tidak bisa sendiri. Jadi dukungan dari warga sangat kami harapkan. Jadi dukungan dari warga sangat kami harapkan. Dan tentu kita sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi tingkat kabupaten yaitu pilkada. Jadi harapan kami mudah-mudahan kita menyikapi pilkada ini dengan semangat persatuan. Nah, selanjutnya di tahun 2021 untuk Desa Karangayu juga kita dapat pekerjaan yang mungkin cukup lumayan sibuk, yaitu pilkada. Ini juga membutuhkan persatuan dari warga dan umat tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan tugas kepada kami, dan insya Allah akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja selamat berpisah. Kata-kata berpisah ini agak susah ya, agak susah disebutkan kepada Bapak ini yang telah kurang lebih hampir 8 atau 9 bulan memimpin desa ini. Dan Bapak ini tentu program yang Bapak sudah ancang-ancang itu mungkin insya Allah kami lanjutkan bersama Sekdes dan teman-teman kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kami mengetahui bahwa Bapak Sekdes sudah ditempatkan di Bapeda, Pak ya. Nanti kalau ada urusan-urusan warga kami yang dengan berkaitan dengan Bapeda, tolong dibantu kita lanjutkan ya Pak. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan Camat Batu Engau kepada Bapak Paulus Margita, Esos MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Batumo, yang saya hormati Bapak Daerah Kerang atau Ibu Wakili, yang saya hormati Bapak Puskesmas Kerang, yang saya hormati Bapak KUA Batumo, yang saya hormati Bapak EJ Kepala Desa Kerang beserta seluruh perangkat desa Kerang,
Yang saya hormati Bapak Freddy, mantan pejabat kepala desa Karangdayu. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Karangdayu. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kecamatan Batungo. Yang saya hormati perwakilan dari PT Saraswanti atau TOK. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Desa Karangdayu. Yang saya hormati yang tidak dapat saya persatu, Bapak dan Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu marilah kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat berada di tempat ini dalam rangka kisah sambut penjabat kepala desa Karangdayu dari Bapak Redi kepada Bapak Umar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Redi bahwa penggantian ini karena beliau yang dulu merupakan pejabat di Kecamatan Batungo sebagai kepala seksi kesejahteraan masyarakat, karena beliau mendapat tugas baru di Bapeda Kabupaten Pasir, maka dengan beberapa pertimbangan tadi beliau menyatakan mengundurkan diri karena terkait dengan akan concern penuh terhadap tugas yang baru. Dan oleh sebab itu saya memenuhi pengunduran diri Pak Redi, dan tentu juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, atas pengabdian Bapak Redi selama ini, baik selaku pejabat di pemerintah Kecamatan Batungo maupun juga sebagai selama menjabat sebagai kepala desa Karangdayu. Dan selamat juga atas tugas yang baru. Semoga itu menjadi jalan untuk karir berikutnya. Walaupun saat ini Pak Redi mungkin dalam eselon yang sama, tetapi tugas dan tanggung jawabnya lebih besar. Karena sudah berada di kabupaten dan kebetulan juga di instansi yang sangat diperhitungkan dalam perangkat daerah, yaitu di Badan Perencanaan Bangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dan juga saya mengucapkan selamat pada Bapak Mardani yang sudah ditetapkan bersama dengan Kabupati sebagai penjabat kepala desa Karangdayu terhitung tanggal 1 September 2020 sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif hasil pemilihan kepala desa tahun 2021 nanti. Semoga ini tidak ada lagi perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan kondisi pandemi COVID, memang banyak perubahan-perubahan, antara lain juga dengan mundurnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 270 kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk kabupaten kita, yang semula tanggal 23 September ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 untuk hari pemungutan suaranya. Konsekuensi ini antara lain juga berdampak pada ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Pasir. Dan untuk Kecamatan Batungo ada 6 desa yang seharusnya sudah melaksanakan pemilihan kepala desa
pada akhir tahun ini. Tapi karena pilkada ditunda dari September menjadi tanggal 9 Desember, maka otomatis pilkades juga ditunda ke tahun yang akan datang, jadi 2021. Tapi Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh kosong. Pejabat boleh berganti, dan memang silih berganti. Tapi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan masyarakat tidak boleh kosong. Oleh sebab itu, pada momen ini kita menghadiri serah terima pejabat yang baru. Saya mengharapkan kerjasama yang baik, karena kunci penyelenggaraan kesuksesan adalah adanya sama bekerja dan bekerja sama. Jadi antara kepala desa, perangkat desa, DPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak. Tadi disampaikan bahwa tugas penjabat kepala desa ini antara lain juga menghantarkan pemilihan kepala desa tahun 2021, insya Allah. Dan tentu namanya pemilihan itu pesta demokrasi, tentu akan terjadi perbedaan-perbedaan pilihan. Dan nanti memang ada kecenderungan saat ini untuk pemilihan kepala desa berbeda dengan era tahun 90-an. Kalau era tahun 90-an saya kebetulan sudah bekerja di PMD, memang sangat sedikit orang yang berminat untuk mencalonkan sebagai calon kepala desa. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, calon selalu lebih daripada satu, sehingga adanya kompetisi itu hal yang wajar. Dan tentu di antara calon nanti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Tapi kuncinya adalah kita serahkan kepada suara masyarakat. Saya hanya mengimbau, semoga nanti untuk pemilihan kepala desa di Karangdayu ini dapat berjalan dengan lancar, amin, aman, demokratis, jujur dan adil, dan akhirnya terpilih kepala desa yang bisa menghantarkan Karangdayu ini ke arah yang lebih baik. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga dengar bersama bahwa akhir tahun ini atau saat ini kita sudah melalui tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Walaupun ini di dalam masa-masa situasi yang kurang mengenakan ya, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi pemerintah sudah mengambil sikap bahwa pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2020 ini, yaitu tidak ada penundaan atau pengunduran. Oleh sebab itu saya juga mengharapkan partisipasi dari semua pihak, khususnya Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk turut mensukseskan pelaksanaan pilkada ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sudah ada aturan-aturan. Memang untuk tahun ini pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Itu antara lain tetap selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menjaga kebersihan, khususnya kebersihan tangan, dan juga ada pembatasan dalam jumlah daripada orang-orang yang berkumpul. Kemarin ada sosialisasi dari KPU bahwa dalam satu ruangan, maka maksimum adalah 50 orang. Dan apabila di luar ruangan, maksimum adalah 100 orang. Maksimum, nanti boleh kurang.
tapi tidak boleh lebih. Dan juga Panwas diberi kewenangan untuk menindak apabila ada pelanggaran. Pertama peringatan, yang kedua bisa juga pembubaran. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti protokol kesehatan ini adalah demi keselamatan kita bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terkait dengan pandemi COVID ini, kami dari Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kecamatan Batungo sudah kurang lebih melaksanakan pos penjagaan dari bulan April sampai dengan saat ini, dan saya belum tahu sampai kapan, sampai situasi membaik terkait dengan COVID-19 ini. Dan mulai 1 Oktober pos penjagaan kita pindahkan dari Desa Karangdayu ke Desa Kerang. Tetapi cakupan operasinya bertambah. Yang semula kita hanya menjaring dari masyarakat dari selatan, nanti juga selain menjaring dari masyarakat selatan juga operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan. Jadi saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian supaya apabila berada di luar rumah selalu menggunakan masker. Demikian juga Ibu yang kalau di sini masih ada yang belum pakai masker, mohon dipakai maskernya. Masker hanya bisa dilepas di saat makan, di saat maaf bapak-bapaknya kalau sedang merokok, ya, atau kalau sedang berbicara, tapi dengan tetap menjaga jarak. Kalau berbicara dengan lawan bicaranya ada terlalu kurang dari 1 meter, maka tetap harus pakai masker. Itu supaya kita pahami bersama, dan inilah usaha kita, salah satu usaha untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga mohon untuk saling mengingatkan, bukan hanya mengingatkan diri sendiri, tetapi juga mengingatkan orang lain. Dan kita memang itulah tugas kita, supaya kita ada usaha, semoga COVID ini cepat berakhir, dan semoga untuk daerah kita tetap aman, tidak sampai dengan zona oranye, apalagi zona merah dan hitam. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Redi yang telah selama ini bersama-sama dengan saya, baik di kecamatan maupun pengabdian di desa ini. Selamat di tempat tugas yang baru, dan nanti kita mendoakan Pak Redi karirnya semakin cemerlang dan juga tentu berdampak daripada untuk masyarakat Batungo dan khususnya juga Desa Karangdayu. Karena terus terang ternyata beliau ini adalah menantu dari almarhum Pak Aban, dan beliau juga, saya ingat betul juga, saya juga kenal sama almarhum, dan beliau juga ternyata adalah mantan penjabat kepala desa Karangdayu. Selain juga beliau almarhum dulu adalah juga pejabat di pemerintahan Kecamatan Batungo. Dan terkait dengan Desa Karangdayu, saya juga ingat betul, saya dengan Pak Ferry Irawan dulu, ya, selaku tim sukses pemekaran Desa Karangdayu sekitar tahun 2002-2003. Sampai saya ingat juga mobil saya amblas, ya, waktu ke arah Pasero, mobil rusak di tengah jalan, itu dalam rangka juga pemekaran Desa Karangdayu. Dan Om Mardani juga ternyata juga beliau juga sudah sangat mengenal, ya, karena beliau juga asli daripada kelahiran Kerang, ya. Dan tentu ini memperlancar tugas beliau. Sekali lagi selamat mengemban tugas yang baru Bapak, semoga dengan dukungan semua pihak, ya, terutama BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tugas-tugas beliau
dapat dilaksanakan dengan baik dan nanti akhirnya dapat menghantarkan kepala desa definitif yang dapat membawa kemajuan bagi desa Karangdayu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, serah terima memori berupa dokumen APBD tahun 2020 dari pejabat lama Bapak Redi Gozal Isnaini Esos kepada Bapak Umar Dani Esos. Silakan. Acara selanjutnya, pemberian kenangan kepada Kepala Desa masa jabatan tahun 2013-2019 kepada Bapak Peri Irawan Esos dan pejabat Kepala Desa tahun 2020 kepada Bapak Redi Gozal Isnaini Esos. Disilakan. Kepada seluruh perangkat desa dimohon maju ke depan. Andre. Taruh ke depan malah. Fotonya. Tadi kan sudah live masih. Tadi masih live tuh. Ya, sama-sama. Ya. Terus. Oh iya. Belum aja. Ya. Ke tangan, Pak. Makasih ya. Tripod mana tripod? Hah? Aduh. Ini kan kayaknya dia kalau dimasukkan ke laptop. Acara selanjutnya, penyerahan bantuan masjid dan langgar kepada perwakilan Masjid Nurul Huda dan Langgar Nurul Iman. Dipersilakan maju ke depan. Simbolis aja. Satu, langgar satu.
memohon kepada Bapak Camat dan Bapak penjabat Kepala Desa baru untuk menyerahkan simbolis. Kami beritahukan bahwasanya untuk tahun 2020 Desa Karangdayu menyiapkan bantuan untuk 2 masjid dan 4 langgar. Masing-masing masjid mendapatkan dana 12 juta rupiah dan untuk langgar masing-masing 5 juta rupiah. Acara selanjutnya penutup sekaligus ucapan selamat kepada penjabat Kepala Desa Karangdayu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada pengurus Masjid dan Langgar setelah makan siang kami mintakan untuk ke ruangan keuangan untuk menerima bantuan serta melengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi. Terima kasih. Mau makan pulang deh? Diberi pulang deh? Makan deh sebuah tadi. Nah, diberi pulang mau makan nggak sebuah?